Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Hanafiah, NIM 1903211100002. Saya dari kelas Tata Niaga Produk Agribisnis B. Di sini saya akan membahas mini riset saya mengenai analisis tata niaga bawang merah di Pasar Tenten, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Yang pertama adalah tata niaga produk agribisnis. Bawang merah adalah salah satu komoditas hortikultura yang unggul serta memiliki prospek yang baik dalam pemenuhan konsumsi nasional, devisa negara, dan pendapatan para petani bawang merah di Indonesia. Pengembangan komoditas bawang merah di Provinsi Bali terdapat di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Gianyar, Bangli, Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Berbagai macam varietas unggul dari tanaman bawang merah ditanam di Provinsi Bali. Varietas dari bawang merah yang sering dijumpai yaitu varietas Bima Brebes dan varietas Batu Ijo. Efisiensi pemasaran dalam saluran pemasaran komoditi bawang merah di Pasar Tenten Gianyar dapat dilihat melalui pendekatan SCP. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran yang dapat dilihat dari struktur pasar, perilaku pasar, serta keragaman pasar dalam masing-masing lembaga pemasaran. Selanjutnya adalah analisis tata niaga. Perbedaan tata niaga produk agribisnis dengan non-agribisnis yaitu produk agribisnis merupakan seluruh produk yang dihasilkan dengan melalui proses produksi biologikal dan termasuk dalam golongan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan produk non-agribisnis merupakan seluruh produk yang dihasilkan tidak melalui kegiatan pertanian. Waktu penyimpanan dari produk agribisnis cukup pendek karena produk ini mudah busuk atau rusak jika disimpan dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan waktu penyimpanan dari produk non-agribisnis lebih panjang atau lama. Pemasaran produk agribisnis memiliki sifat konsentrasi distribusi, sedangkan pada pemasaran produk non-agribisnis memiliki sifat distributif. Pemasaran konsentrasi distributif adalah suatu kegiatan penyampaian produk agribisnis yang sudah dipanen oleh pihak pertama, kemudian dikonsentrasikan melalui lembaga pemasaran atau toko, kemudian didistribusikan kepada konsumen. Sedangkan pemasaran distributif adalah suatu kegiatan penyampaian produk non-agribisnis yang secara langsung didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya adalah pendekatan analisis tata niaga bawang merah. Yang pertama adalah commodity approach atau pendekatan komoditas. Dalam kegiatan pemasaran komoditas bawang merah, harga per kilogram bawang merah yang dijual di Pasar Tenten berkisar antara 15.000 sampai 32.000 per kilo. Dalam menentukan harga bawang merah, pedagang pengecer mengelompokkan bawang merah berdasarkan ukuran besar dan kecil. Apabila komoditas bawang merah mengalami proses in-store drying, setelah kegiatan panen, maka bawang merah tersebut dapat disimpan dalam kurun waktu 2-6 bulan. Apabila tidak dilakukan proses in-store drying, maka penyampaian bawang merah dapat bertahan dalam kurun waktu 1-2 minggu. Yang kedua adalah institutional approach atau pendekatan kelembagaan. Dalam tata niaga produk agribisnis bawang merah di Pasar Tenten terdapat lembaga pemasaran yang terlibat, yaitu petani bawang merah, pedagang besar, pedagang antar kota, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Yang ketiga adalah functional approach atau pendekatan fungsi. Petani menjual komoditas bawang merah ke pedagang besar atau petani ke pedagang pengepul atau petani ke pedagang antar kota atau petani ke pedagang pengecer. Kemudian pihak tersebut akan menjual kembali bawang merah tersebut ke konsumen. Dalam kegiatan rantai pemasaran yang ada terjadi penyusutan terhadap komoditas bawang merah. Yang keempat adalah functional facility atau pendekatan fungsi. Terdapat beberapa fasilitas yang digunakan pada kegiatan pemasaran bawang merah, seperti fasilitas infrastruktur berupa jalan yang digunakan untuk proses distribusi. Fungsi fasilitas berupa penggunaan transformasi. Fungsi fasilitas berupa adanya ketersediaan jaringan internet yang stabil, bertujuan agar para lembaga yang terlibat dalam pemasaran dapat memperoleh informasi dengan jarak jauh.
Selanjutnya adalah analisis struktur pasar bawang merah di pasar Tenten. Berdasarkan hasil tabel perhitungan market share di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur pasar pada komoditas bawang merah yang terbentuk di pasar Tenten adalah pasar dominan. Selanjutnya adalah analisis perilaku pasar komoditas bawang merah di pasar Tenten. Lembaga pemasaran yang terlibat yaitu petani bawang merah, pedagang besar, pedagang antar kota, pedagang pengepul, pedagang pengecer, dan konsumen. Terdapat 4 saluran dalam pemasaran komoditas bawang merah di pasar Tenten. Saluran pemasaran pertama, petani menjual komoditas bawang merah ke pedagang besar, kemudian ke pedagang antar kota, kemudian ke pedagang pengecer, kemudian ke konsumen. Saluran pemasaran yang kedua, petani menjual komoditas bawang merah ke pedagang pengepul, kemudian ke pedagang pengecer, kemudian ke konsumen. Saluran pemasaran ketiga, petani menjual komoditas bawang merah ke pedagang antar kota, kemudian ke pedagang pengecer, kemudian ke konsumen. Saluran pemasaran keempat, petani menjual komoditas bawang merah ke pedagang pengecer kemudian ke konsumen. Pada saluran pemasaran 4 dapat dikatakan efisien karena lembaga yang terlibat dalam saluran pemasaran tersebut cukup pendek dan petani bawang merah berhak untuk menentukan harga komoditas kepada konsumen. Selanjutnya adalah analisis kinerja pasar bawang merah di pasar Tenten. Saluran pemasaran paling efisien adalah saluran pemasaran 4, dengan saluran pemasaran yaitu petani menjual bawang merah ke pedagang pengecer yang kemudian dijual ke konsumen. Harga beli rata-rata dari petani sebesar Rp25.000 per kilogram, yang kemudian oleh pedagang pengecer dijual ke konsumen sebesar Rp32.000 per kilogram, sehingga didapat margin sebesar Rp7.000. Berdasarkan perhitungan nilai farmer share menggunakan rumus PF dibagi PR kali 100%, diperoleh nilai farmer share sebesar 78%. 78% didapatkan dari hasil perhitungan harga rata-rata dibagi dengan harga jual pedagang pengecer, kemudian dikali 100%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.